Menara Olahraga Senayan, kami mengudara. Bersama mimpi membawa Garuda terbang tinggi, kami akan berbagi banyak informasi. Halo, selamat mendengarkan Garuda Talks. 3, 2, 1, close the door tuh, kayak Deddy Kobuzer tuh. Oke Sobat Garuda, selamat datang di Garuda Talks episode terakhir di season pertama. Masih dengan saya Mozaik Alisamer dan kali ini juga ditemani oleh saya Gary Maulana Tiar. Kan selama season 1 ini kita udah ngomong banyak hal dengan pakar-pakar yang emang pakar ya, pakar-pakar yang emang pakar tuh di bidangnya. Kita kemarin sempat ngobrol sama broadcast, terus juga sponsorship, grafis, sampai yang terakhir itu kita ngobrol sosial media juga. Oh ya, sama sosial media dari Bali United ya waktu itu. Nah kali ini Mas Gar kita bakal ngomongin apa Mas Gar? Ini sih, gua tuh sangat tertarik sama ini, maksudnya ini bahasannya tuh muncul ketika kita sering main sosial media nih, ya. Di Twitter, Facebook, Instagram. Nah kita juga main di LinkedIn. LinkedIn. Nah kadang-kadang kan di LinkedIn tuh kita memosisikan dirinya karakteristik sesuai dengan apa sosial medianya nih. Nah di LinkedIn tuh sangat apa ya, profesional banget gitu. Benar. Kita kerja di mana, kita kesehariannya di pekerjaan kayak gimana. Betul. Nah sehingga sangat sering gitu beberapa orang yang terkoneksi atau nggak mungkin yang belum terkoneksi kadang nanyain sama gua gitu. Dan mungkin juga teman-teman lain suka ada yang ditanyain kayak gitu. Kayak misalkan, Mas kalau misalkan cara kerja di PSSI itu kayak gimana sih? Mas kalau misalkan pengen masuk PSSI itu caranya gimana sih? Kayak gitu sih. Nah jadi mungkin kayak gini Mas Gar ya, kalau misalnya Twitter itu kan orang sering ibaratnya ngeluarin opini lah ya, sering berkeluh kesah di sana. Sementara kalau Instagram dia membagikan foto-foto estetiknya mereka terhadap keseharian mereka. Kalau di Facebook itu lebih apa, family. Tuh. Nah kalau LinkedIn tuh mungkin secara kasar kayak orang-orang mau cari kerja. Nah biasanya tuh mainnya di situ tuh, ya nggak sih? Dan sesuai dengan yang Mas Gary bilang tadi, memang betul bahwa kalau di LinkedIn itu karena kita adalah industri olahraga, terkhusus di sepak bola, kadang banyak yang nanya-nanya nih soal kayak gimana sih cara berkarir di sepak bola, terus gimana langkah yang harus diambil kayak gitu. Nah, berhubungan dengan itu Mas Gar, jadi mungkin Mas Gary boleh kenalin dulu siapa yang bakal kita undang di episode terakhir season pertama ini. Ya, ini masih ada kaitannya sama yang kita tadi bahas, Cik. Soalnya kerjaan di sepak bola itu sangat apa ya, menarik banget gitu orang-orang gitu. Banyak kan kadang orang-orang tuh pengen kerja di sepak bola karena suka sepak bola, tapi nggak semuanya tuh bisa kerja di sepak bola. Nah kita langsung nih datengin salah satu apa ya, pakar lah istilahnya apa ya, atau expert gitu-gitu ya. Sangat expert kayaknya Mas. Ini kita datengin ada Dosta Pakpahan Spears. Asik. Nama lengkapnya, dia seorang HR di PSSI, di Federasi Sepak Bola Indonesia, dan sudah banyak pengalamannya gitu di dunia HR dan di sepak bola juga sekarang udah ada pengalamannya sekitar hampir 3 tahun kayak gitu. Nah untuk itu silakan Oji. Oke, halo Mas Dosta. Halo, ya. Bentar Mas Dosta, tadi kan Mas Gary bilang soal HR di sepak bola. HR di sepak bola ini apakah Mas Dosta itu yang menyeleksi para pemain ketika ingin bergabung di klub? Karena kan kalau misalnya kita ngomong gitu ya kan. Apakah kayak gitu atau gimana? Iya, jadi memang itu sering banget jadi pertanyaan sebenarnya. Karena kalau tadi udah sempat ngomong soal LinkedIn. Nah, di LinkedIn pun sejak gua tuh masukin nih tambahin nih resume gua sebagai HR di PSSI, banyak tuh message yang masuk selain nanyain pekerjaan, itu standar lah ya. Lowongan kerja di PSSI. Nah, ini banyak juga orang-orang luar, baik dari pelatih, pemain, yang juga menanyakan kemungkinan mereka bisa bekerja di Indonesia. Jadi mungkin memang mindset secara umum itu orang ketika mendengar HR itu ya pemikirannya langsung oh ya rekrutmen gitu kan. Yang salah satu yang paling sering dilakukan memang rekrutmen. Jadi bisa rekrut pelatih, bisa rekrut pemain. Jadi wajar kalau memang masyarakat banyak yang berpikir oh ini yang menseleksi pemain timnas atau yang menseleksi pemain-pemain di klub-klub itu HR gitu. Nah, ini sebenarnya memang belum sampai ke arah situ, tapi memang kalau secara mindsetnya sebenarnya memang bisa ke arah situ. Tapi kalau untuk saat ini belum.
gitu. Jadi masih lebih ke karyawan. Jadi kita rekrutmennya untuk karyawan di PSSI karena saya di PSSI. Oke, jadi ada background sedikit Ji. Tapi kalau boleh tahu nih Bang Dosta, background pendidikannya atau misalkan sebelum-sebelumnya Bang Dosta tuh kerjanya di mana sih? Sehingga bisa sampai di PSSI. Oke. Ya, jadi memang kalau soal sepak bolanya saya dari kecil memang udah seneng banget sepak bola ya. Jadi biar ini ada gambaran dikit kenapa sih saya mau pindah ke sepak bola. Nah, jadi kalau awalnya tuh nggak ada pikiran sama sekali kerja di sepak bola. Karena memang nggak tahu gitu caranya seperti apa. Jadi awal-awal lulus kuliah, saya dulu kuliah di Unpad, jurusan psikologi. Nah, jadi pemikirannya mungkin standar kayak anak-anak yang baru lulus pada umumnya, ya kuliah di psikologi, lulusnya ya kerjanya di bidang apa? Ya kalau bukan bidang psikologi juga di konsultan, HR. Itu udah standar banget. Pasti begitu. Nah, jadi rata-rata pasti semua lulusan psikologi banyak terjunnya ke HR. Jadi ya saya ngikut di situ juga. Jadi pertama saya kerja itu dulu di perusahaan telekomunikasi, namanya Pacific Satelit Nusantara. Di situ saya bagian rekrutmen. Ya, jadi memang ya standar kerjaan rekrutmen kantoran seperti itu. Lalu setelah kurang lebih 2 tahunan di sana pindah ke perusahaan konstruksi, kontraktor, Total Bangun Persada. Situ sama juga kerjanya kurang lebih rekrutmen, ngurus asesmen yang seperti itu. Nah, jadi memang peluang untuk masuk PSSI itu baru muncul ketika kurang lebih hampir 3 tahunan yang lalu, itu karena memang ada referensi dari teman yang sudah masuk duluan ke PSSI. Jadi bagaimana bisa masuk ke PSSI ya seperti itu ceritanya. Karena memang dia juga tahu saya senang sepak bola, PSSI ini mungkin lebih cocok buat saya HR-nya, jadi dia menawarkan ke saya kayak gitu. Nah, jadi memang ada faktor tanda kutip luck juga kali ya dibilang akhirnya bisa kerja di PSSI gitu ya, karena kebetulan tanda kutip kebetulan ada teman di situ. Tapi menurut saya sih kalau buat teman-teman yang memang tertarik pengen bekerja di sepak bola atau di PSSI, salah satu catatan yang penting dan sangat berpengaruh dari pengalaman saya selama ini di rekrutmen di HR, di berbagai industri termasuk sepak bola, itu kita perlu bangun jaringan kita yang memang ke arah itu yang kita senangi. Kayaknya senang itu kan bisa macam-macam, nggak cuma sepak bola, bisa juga seni, bisa juga mungkin memang yang senang hukum atau apapun, ya itu semua ada. Tinggal kita bagaimana mengkonstruksi jaringan kita supaya bisa membantu kita masuk ke bidang yang kita senangi itu. Tuh berarti penting Mas Gary untuk membangun relasi. Mungkin kalau kepentingannya di Mas Gary kan relasi yang menjadi relationship tuh. Iya, boleh. Bisa. Tapi kan kita sebagai praktisi komunikasi juga harus menjaga relasi, Ji. Betul. Dengan stakeholder dari PSSI. Benar, betul sekali. Nah, Mas Dosta, tadi kan Mas Dosta berangkatnya dari seorang HR telekomunikasi ya, terus HR ya, betul. Saya kan orang Indonesia, ini ceritanya gimana nih? Terus ke konstruksi, itu kan ibaratnya nggak linear tuh. Terus betul. Mas Dosta ke sepak bola yang industrinya beda banget. Ada yang beda nggak sih sebenarnya di antara kerjaan yang dulu sama yang sekarang kayak gitu? Ya mungkin bedanya industri yang lain sama sepak bola. HR di industri lain sama HR sepak bola. Kalau berbedanya mungkin kalau dari basic HR-nya sebenarnya sama ya. Yang diurusi sama, yang dikerjakan sama. Cuma yang membedakan mungkin environment-nya. Jadi yang dihadapi itu environment yang benar-benar berbeda. Antara telekomunikasi dengan konstruksi juga jelas berbeda. Kalau telekomunikasi itu memang benar-benar yang gua rasain waktu itu ya memang pekerjaan kantoran yang nggak banyak keluar ke lapangan tuh nggak banyak. Ketika loncat ke konstruksi, nah itu mulai banyak ke lapangan karena konstruksi dasarnya adalah kontraktor bekerja di lapangan kan, membangun gedung gitu. Jadi agak berbedanya di situ. Nah, ketika loncat ke sepak bola jelas berbeda banget dari environment ya, karena olahraga ini lebih dynamic menurut saya dibanding dengan iklim yang kerja yang ada di perusahaan. Jadi memang tuntutannya itu kita harus lebih fleksibel dalam berbagai hal sebenarnya dalam bekerja, baik dalam membuat planning, baik dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kadang mungkin ada sifat-sifat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa di planning atau mendadak ya harus dikerjakan juga. Jadi
Dynamicnya di situ sih. Dan sebenarnya menurut saya sih lebih menyenangkan karena memang lebih mobile juga gitu pekerjaannya, nggak cuma sekedar membahas pekerjaan-pekerjaan yang rekrutmennya saja kah atau membahas HR-nya saja gitu, tapi ada juga kesempatan yang diberikan di luar dari scope HR yang dikerjakan sehari-hari. Itu yang menurut saya sih menarik ketika saya masuk ke sepak bola. Jadi saya juga bisa lebih paham sisi sepak bolanya lebih dalam lagi dibanding sebelumnya, dan saya juga bisa terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan. Bagi saya itu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Jadi memang perbedaannya lebih di situ sih kalau untuk di sepak bola ini sendiri. Tadi kan Bang Dosta bilang bahwa banyak pekerjaannya yang sangat menyenangkan gitu, karena memang dunianya dunia sepak bola, dunia yang Bang Dosta sangat senangi. Tapi sebetulnya challenge-nya ada apa aja sih Bang di football ini? Challenge-nya, jadi memang HR sendiri kan memang itu masih baru ya di sepak bola sebenarnya. Kalau yang saya tahu sebelum-sebelumnya saya juga coba cari tahu dengan teman-teman yang lain yang mungkin udah lebih dahulu ada di PSSI. Ya di situ memang sebelumnya fungsi HR itu belum benar-benar berjalan fungsi HR. Jadi lebih kepada tuntutannya hanya lebih ke karyawan, database, payroll, fasilitas, benefit, udah gitu. Nah, ketika saya masuk di sini ada tuntutan lebih, yaitu lebih kayak bagaimana kita meng-create organisasinya, bagaimana kita membuat supaya sistem yang ada bisa berjalan tapi juga tidak terlalu kaku. Jadi itu bagi saya hal yang baru karena itu tadi HR di sepak bola ini belum benar-benar berjalan, barulah hal baru. Jadi banyak sekali yang harus dikembangkan dan bisa dikembangkan dan bisa dipakai, walaupun memang akan punya perbedaan dengan yang dilakukan di perusahaan. Karena kalau yang saya tahu misalnya contoh kayak di perbankan itu kan sistemnya sudah sangat rapi sekali karena mereka perbankan terkait keuangan, data-data segala macam otomatis memang harus rapi dan kaku. Tapi berbeda di sepak bola ya, kita misalnya contoh kayak kalau di perusahaan harus datang jam sekian, bisa pulang jam sekian, ini lain-lain. Nah, sistemnya sudah jelas. Kalau di sepak bola di satu sisi karena yang namanya sepak bola kadang juga pertandingan baru dilakukan malam hari, ya kan? Kadang juga ada turnamen yang dilakukan di weekend yang sepanjang 2 minggu berturut-turut ada pertandingan, ya otomatis memang lebih fleksibelnya di situ juga sih waktu kerjanya. Jadi memang kalau untuk mau masuk ke dunia sepak bola harus siap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu juga. Jadi tapi memang kalau sudah namanya ya passion ya kondisi seperti itu juga jadi menyenangkan sih kalau buat saya pribadi sih gitu. Iya Ji, kan gue juga hampir 3 tahun ya di PSSI. Kayak nggak kerasa aja gitu, 3 tahun di PSSI gitu. Karena memang sangat menyenangkan gitu, meskipun ya Sabtu Minggu kerja. Kadang waktu itu pernah Idul Adha masuk juga kerja, tapi ya menyenangkan juga gitu. Kenapa kayak gitu? Karena sepak bolanya itu kali ya. Jadi yang ngebuat ibaratnya ada pemaluman beberapa yang kalau misalnya kita lakuin di industri lain, ketika itu dilakuin mungkin nggak kena tuh. Tapi ketika ini karena sepak bola, jadi ya selalu ada pemaluman kalau Sabtu Minggu tetap kerja atau kerja sampai malam, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi sendiri itu gimana Bang? Melakukan hal yang menyenangkan, terus itu nggak peduli ada tantangannya atau apa, tapi akhirnya nggak kerasa aja gitu, udah bertahun-tahun gitu melakukan itu. Gimana dari sisi psikologisnya, memang itu sesuatu yang pasti tanpa disadari itu kita semua lakukan sebenarnya. Jadi kalau gue dulu sebelum masuk sepak bola lah, kalau diingat-ingat, jadi berasa banget ketika bekerja di kantor itu yang jenuh, bosan, itu sangat sering sekali itu datang ke diri saya itu waktu bekerja seperti itu. Jadi kayak ada yang hilang gitu, ada yang kosong gitu, berbeda gitu. Nah, jadi yang menyenangkan itu buat saya memang dari dulu memang sepak bola. Nah, terasa dibandingin misalnya ketika kita bermain sepak bola, kayaknya 2 jam tuh udah habis, kurang rasanya. Ya kan kayak mau gitu. Diganti ya kalau futsal. Betul kan, diganti-ganti. Padahal bayar juga enggak kan gitu. Sering terjadi kayak gitu. Nah, itu karena sesuatu yang menyenangkan itu cenderung memang membuat kita melakukannya tidak memikirkan waktu, tidak merasa itu sebagai sebuah beban. Jadi ya karena menyenangkan melakukannya jadi senang-senang aja gitu. Sama kayak misalnya
kalau dalam hubungan lah gitu ya, kita bandingin nih hubungan. Siap. Tadi relasi kan, relationship ya. Nah, kalau kita sama orang yang kita ngobrol dengan orang yang kita senangi, berjam-jam itu pasti rasanya nggak lama gitu, bentar gitu. Tapi ketika kita ngobrol dengan orang yang kita udah nggak suka gitu kan, nah itu 5 menit aja kita tiap bentar itu lihat jam nih berapa lama lagi nih beres nih berapa lama, ya kan kayak gitu. Itu hal yang contoh sederhananya seperti itu. Catat langsung tuh, saya bold tuh. Oke Mas Dosta, berarti total udah berapa tahun Mas di bola? Kalau di bola berarti sejak masuk PSSI udah kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun, iya September betul. Oke, nah kalau selama 2,5 tahun itu berarti job desk yang udah dilakuin selain HR ada ngelakuin apa lagi nggak? Iya, jadi kalau yang bersentuhan dengan bolanya sih ya bagi saya yang paling memorable itu ya ketika saya dikasih kesempatan untuk jadi panpel pertama, yang kedua sebagai general koordinator. Nah itu memang satu hal yang bagi saya itu sangat berkesan karena pertama nggak ada pikiran ketika masuk PSSI saya bisa bekerja di posisi itu. Sama sekali nggak ada pikiran karena saya pikir memang itu khusus untuk orang-orang yang sudah experience sekali di sepak bola gitu. Tapi ketika mendapat kesempatan itu ya sangat menyenangkan sekali dan sangat berkesan buat saya. Tapi bekerja di panpel aja bagi saya sudah menyenangkan. Ini ketika WFH kemarin di rumah tuh ada kerinduan yang sangat besar. Mungkin pengen gitu jadi panpel. juga pada kangen ya sama sepak bola. Jadi memang salah satu hal yang saya sangat rindukan itu ketika kayak sekarang kondisi kompetisi nggak berjalan ya pertandingan sepak bolanya. Jadi ketika dapat kesempatan bisa beririsan atau bahkan langsung turun menjadi bagian dari tim yang menyelenggarakan pertandingan itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Mas Ger, uji kemampuan itu tadi apa? General koordinator. General lagi bilangnya. Apa itu? General koordinator itu tangan kanannya match commissioner. Match commissioner itu apa? Maksudnya? Match commissioner itu pengawas pertandingan. Orang yang kita bertanggung jawab atas semua yang terjadi pertandingan dan harus melaporkannya ke yang berwenang. Nah, jadi general koordinator PSSI itu misalkan, atau ke AFC misalkan kayak gitu-gitu. Jadi general koordinator itu adalah asistennya, orang yang bertanggung jawab untuk make sure semua itu pertandingan, misalkan dari mulai garis gawang, terus jaring gawang, pokoknya sampai jam kick off dan lain-lain itu harus bertanggung jawab GC. Betul begitu GC Mas itu Dosta? general koordinator. Iya, jadi memang kurang lebih kayak gitu. Sebagai GC memang bertanggung jawab memastikan lapangan itu siap digunakan oleh kedua tim dan ofisial yang bertugas dari segala sisi. Jadi bendera corner, garis lapangan, tiang gawang, semua harus dipastikan, termasuk juga dari sisi keamanan di dalam stadionnya juga dikontrol atau dipastikan perencanaannya semua bisa berjalan dengan baik sehingga pertandingan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi itu koordinasi memang benar tadi sudah disampaikan dengan match commissioner yang biasanya ditugaskan langsung oleh federasi dari sepak bola, bisa dari AFC atau Asian Federation-nya atau dari FIFA, kalau tergantung dari tingkat kompleksitas dari kompetisi atau pertandingannya sendiri. Nah, salah satu hal yang seru juga bekerja sebagai GC yaitu kita dapat kesempatan bertemu dengan orang-orang yang lebih experience di sepak bola, yang sudah malang melintang mungkin udah ke berbagai negara, melihat berbagai culture di setiap negara yang berbeda-beda. Jadi bisa sharing pengalaman, bisa dapat info-info baru yang menarik juga. Jadi salah satu yang bikin seru juga sih itu. Kalau dari kegiatan tadi Bang, ilmu psikologinya kepake nggak? Ilmu psikologi sebenarnya, jadi kalau kita dulu mahasiswa psikologi, di prinsipnya adalah di mana ada manusia, psikologi itu pasti bisa berkembang. Jadi memang ilmu psikologi kan mempelajari tentang manusia sebenarnya. Jadi kecuali udah kiamat ya baru nggak kepake psikologi kan gitu. Ini kan masih ada kan, masih ada. Jadi di GC, sebagai GC apakah ilmu psikologi kepake? Menurut saya kepake. Kepakainya bagi saya yang saya rasakan banget itu adalah ketika menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda ini. Nah ini kan tadi saya bilang match commissioner itu ditugaskan
dari luar. Nah, jadi karakternya juga beda-beda. Nah, saya udah ketemu ada yang dari Taiwan, dari Filipina, dan dari Libanon, ya kan? Yang dari Taiwan ini sendiri, saya udah dari jauh-jauh hari sebelum bekerja bersama dia, itu sudah diwanti-wanti sama semua orang tuh. Semua orang yang kenal dia. Jadi dia udah disampaikan, oh ini orangnya begini, oh ini orangnya kaku, oh dia orangnya strict, dia pemarah, dia ini segala macam yang udah membuat kita kan cukup, waduh ini gimana nih nanti menghadapi ya. Tapi itu yang saya rasakan, modal psikologi itu jadinya sangat membantu saya untuk bisa menghadapi dia gitu. Memang ketakutan ada itu pasti, tapi ketika bertemu dengan dia, ngobrol beberapa hal gitu kan, ada sempat salah ngomong, oh jadi tahu kan ketika melihat respon dari mukanya aja, oh dia nggak suka kalau ditanya hal-hal seperti ini. Jadi itu jadi membuat saya, oh lain kali jangan menanyakan hal gini lagi, lebih fokus kepada pekerjaan. Jadi dan ternyata pada akhirnya dia juga ada rasa puas dari dia yang dia sampaikan. Kayak saya juga kaget waktu itu, jadi sebelum dia balik ke hotel di stadion terakhir, sebelum dia keluar ruangan, dia bilang, we are a good team. Wah, jadi itu satu hal yang bagi saya, wah hebat dong, saya bisa, ya orang yang ditakuti oleh banyak orang, ternyata bisa mengatakan seperti itu. Jadi itu sangat membantu sih psikologi di situ. Tadi kan Bang Dosa juga sempat bilang ya bahwa yang cakupan kerjanya di HR di PSSI adalah untuk memanage persoalan apa ya, personalia nggak sih Bang, atau ya HR gitu untuk karyawan. Sementara timnas sendiri enggak ya? Atau mungkin ada irisan kah, misalkan terlibat juga di timnas untuk ngasih apa ya, kelas sesi psikologi atau psikolog apa gitu? Dari yang sudah dilakukan sejauh ini sih beberapa kali memang ada irisan. Jadi ketika misalnya kita diminta untuk melakukan tes psikologi, karena kan ini biasanya untuk anak-anak usia muda, untuk lebih memahami mereka seperti apa di level usia U16, U19, itu kita lakukan tes psikologi. Jadi kita bisa tahu, pelatih sebenarnya masukan buat pelatih, jadi dia bisa lebih mengerti pemain-pemain itu seperti apa, karakternya bagaimana, lalu tingkat emosionalnya, karena kita juga tahu itu sangat berpengaruh bagi pemain ketika di lapangan, bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia berpikir, cara pandangnya terhadap permainan seperti apa. Jadi ya itu salah satu yang kita lakukan ke tim usia 19 dan 16 tahun kemarin. Jadi membantu pelatih memahami. You are listening Garda Talks. Jadi Ji, kayak bekerja di sepak bola tuh kayaknya tuh kesempatan yang sangat langka sekali. Waktu itu juga waktu gua masuk ke PSSI itu ada bukaan tuh, ramean kayak gitu, dan ada sistem tes psikologi, ada wawancara, terus tes yang gede banget itu, ngitung angka gitu Bang. Pauli. Kayak gitu. Terus kayak bersyukur juga Ji, gue bisa masuk sini gitu, karena kesempatan langka ini dan gue bisa dapetin dan menjiwai juga gitu di dalamnya, sampai nggak kerasa gitu udah 3 tahun aja gitu di sini. Dengan rencana 5 tahun lagi katanya ya. Di football. Jadi yang gue penasaran juga nih Bang, mungkin ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama banyak orang gitu. Apalagi tadi gue sempat sebut juga bahwa ada kadang netizen tuh nanya sama gue gimana cara kerja di sepak bola di PSSI khususnya kayak gitu. Nah sebetulnya requirement atau enggak syarat-syarat untuk kerja di sepak bola itu kayak gimana sih Bang? Apakah ada syarat khusus kah, atau bidangnya tuh harus khusus kah, kayak gimana gitu? Ya jadi kalau requirement sih gue rasa nggak terlalu banyak berbeda dengan ketika kita mau bekerja di perusahaan ya, atau di kantoran seperti itu. Jadi kalau requirementnya tentu ada requirementnya. Kalau yang khusus memang pasti tergantung pada bidang-bidang yang diinginkan kan, seperti itu. Karena di PSSI juga kan nggak cuma hanya sepak bola saja, tapi juga ada medianya, ada
bagian untuk komersialnya, jadi macam-macam juga, hampir mirip seperti yang ada di perusahaan. Jadi kalau requirement khusus tergantung daripada bidang yang diminati gitu. Cuma kalau secara umum memang ya yang sangat berpengaruh itu memang senang sepak bolanya kalau menurut saya, karena faktor itu yang sangat menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak sebenarnya di dunia sepak bola. Jadi ketika seseorang hanya masuk ke dunia sepak bola, bekerja hanya karena dia ingin bekerja, itu semangatnya akan berbeda dengan mereka yang karena bekerja karena senang dengan sepak bolanya. Itu sangat berbeda. Itu satu hal yang gue lihat selama ini di sepak bolanya. Terus untuk jalurnya sendiri ya seperti yang tadi saya bilang, pertama mungkin penting untuk kalian bangun networknya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga. Jadi bangun jaringan atau relasi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang memang sudah terlibat lebih dahulu di dunia sepak bola. Itu akan membantu kalian nanti untuk menemukan jalur yang kalian butuhkan untuk masuk ke dunia sepak bola. Nah, untuk memulainya menurut saya itu bisa dari hal yang kecil, karena dari pengalaman yang saya lihat selama di PSSI, contohnya itu ketika misalnya kita nggak usah langsung berpikirnya PSSI-nya dulu, karena kan PSSI sendiri sebenarnya membawahi banyak, ada asosiasi provinsi yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Dan di setiap provinsi atau setiap daerah juga ada klub-klub sepak bola yang bernaung di sana. Jadi mungkin teman-teman yang memang tertarik untuk masuk ke PSSI bisa mulai dari situ di daerahnya masing-masing, entah itu ke asosiasi provinsi atau ke klub-klub sepak bola yang ada di daerah kalian. Nah, jadi bagaimana caranya? Dalam penyelenggaraan pertandingan seperti yang tadi saya sampaikan, itu pasti membutuhkan orang-orang untuk membantu, baik itu klub ataupun asosiasi provinsi, butuh orang untuk bisa menyelenggarakan pertandingan atau butuh panitia. Nah, dengan kalian sudah punya relasi dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu di sepak bola, itu membuka kesempatan kalian untuk dilibatkan dalam kepanitiaan tersebut. Jadi mungkin ya kalau pengalaman yang di PSSI, dengan start dari sebagai volunteer atau sukarelawan, nah nanti di situ kalian bisa dilihat atau dinilai. Kalau memang kalian punya semangat kerja yang bagus, kalian menunjukkan bahwa kalian memang bisa bekerja dengan baik, itu kesempatan kalian semakin besar untuk bisa ditarik dan bekerja di dunia sepak bola. Jadi jangan terlalu langsung memikirkan PSSI-nya, mulai dari daerah kalian juga bisa. Nah, someday siapa yang tahu? Kalau memang kalian terus bisa bekerja dengan baik, kalian suatu saat bisa sampai ke PSSI-nya, bahkan mungkin lebih dari PSSI, AFC, FIFA, siapa yang tahu? Itu mungkin juga terjadi sama beberapa teman kita yang bekerja di sini, Mas Gere, ya. Kayak berangkatnya bukan langsung ke sini, tapi emang dari volunteer dulu. Terus ya akhirnya orang-orang pada tahu kalau emang kan kayak senang sama sepak bola itu kan kadang nggak bisa ditakar kan. Pas Dosta ya kayak mungkin orang bisa ngomong doang kayak gitu, tapi dengan ibaratnya secara konsisten terus ikutan, jadi kayak mungkin orang-orang yang terhubung dengan dia pun sadar bahwa oh ini anak emang ada potensi dan emang suka banget sama sepak bola. Betul. Mas Dosta, kalau misalkan ada orang nih, kadang kan ada misalkan kayak ada orang seneng banget nih sama sepak bola, tapi dia nggak mau tuh terjun ke sana karena takut nanti kesenangan dia itu menjadi rutinitas dan dia bosan malah sama sepak bolanya. Kalau misalnya menurut Mas Dosta sendiri nih, apa sebenarnya keuntungan dengan bekerja di industri sepak bola? Keuntungannya kalau karena gue juga udah pernah merasakan bekerja di yang non sepak bola gitu ya. Jadi paling pertama sih yang gue rasain bekerja di sepak bola ya kita bisa bekerja di bidang yang memang kita senangi gitu. Dan itu bagi saya sangat berbeda sekali ketika misalnya dibandingkan dengan ketika kerja kantoran sebelumnya gitu. Jujur aja itu di kantoran tuh udah kayak berasa udah bertahun-tahun, puluhan tahun gitu kayak kerja di situ. Karena memang membosankan, karena itu yang jadi rutinitas. Nah, kalau sepak bola itu seperti yang tadi gue juga udah sampein bahwa dinamiknya di situ, ada sisi dinamisnya. Jadi kita itu tidak hanya bekerja dalam konteks yang sehari-hari kita kerjakan yang dituntutkan ke kita. Jadi kayak gue nih misalnya, gue itu tidak hanya mengerjakan HR-nya saja. Nah itu tadi kan, ketika misalnya kita menunjukkan keseriusan dan kemauan kita juga di-challenge untuk bisa mengerjakan hal yang lain juga. Jadi contohnya tadi yang udah gue sampaikan juga, ketika kita dilibatkan dalam kepanitiaan dalam menyelenggarakan pertandingan.
Gua dulu awalnya ketika dilibatkan kepanitiaan itu bagian perlengkapan, yang mana itu emang kerjaannya ngangkat-ngangkat gitu kan. Iya benar, jadi memang seperti itu, ngangkat-ngangkat peralatan untuk pertandingan yang seperti itu. Iya, memang melelahkan dan kalau orang bilang banyak kayak kuli gitu ya. Tapi bagi saya waktu itu memang nggak berasa capeknya sih, bukan capeknya yang dirasain, tapi menyenangkan ketika kita jadi bagian dari sesuatu yang kita senangi dan kita membantu di situ mewujudkan suatu pertandingan bisa berjalan dengan lancar karena outcome-nya kan di situ. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya dan itu di luar dari keseharian kita. Itu yang membuat pekerjaan di sini itu tidak membosankan. Jadi kita tidak hanya benar-benar di kantoran, di belakang laptop, di belakang PC kerja, bikin laporan, nggak seperti itu aja. Tetap memang ada bagian itunya yang dikerjakan, tapi ada variasi pekerjaan yang lain juga yang bisa dikerjakan di luar dari pekerjaan kantor kita. Jadi di situ mungkin yang membedakan antara pekerjaan di sepak bola dengan di bidang lain. Karena kalau kita lihat di bidang lain, misalnya kayak pengalaman saya di konstruksi, kan nggak mungkin saya ke lapangan bantu tukang-tukang gitu kan, nggak mungkin. Itu udah ada orang yang ahli di situ yang mengerjakan itu. Jadi tidak memungkinkan buat saya mengerjakan itu. Nah, di sepak bola kesempatan untuk kita explore kemampuan kita ataupun pemahaman kita mengenai sepak bola sendiri itu masih sangat luas. Jadi itu yang membuat dia tidak membosankan. Nah, kalau misalnya ada orang nih yang merasa senang, dia merasa senang dengan sepak bola terus pengen coba-coba. Kira-kira apa nggak enaknya nih kerja di sepak bola? Ya, nggak enaknya ya. Mungkin salah satu hal balik lagi tadi kayak yang udah sempat gue sampaikan juga. Terkadang memang waktu kerjanya yang tidak bisa kita fixkan karena bagi orang-orang tertentu kan memang membutuhkan kejelasan waktu kerja. Ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri memang ada orang-orang ya sekalipun dia memang misalnya senang di sepak bola tapi dia juga punya keluarga, ada tuntutan lain di luar pekerjaan dia yang harus dia penuhi, ya dia membutuhkan waktu kerja yang jelas. Itu pasti ada juga, di mana-mana ada orang seperti itu. Nah, kalau di sepak bola mungkin ya itu salah satu yang bisa jadi tidak menyenangkan di. Oke. Bang, bicara soal rekrutmen ya. Tadi kan Bang Dosta seringkali mendorong atau enggak mengedepankan soal pentingnya networking atau enggak berdasarkan referensi sehingga kelihatan gitu orang itu udah terbukti kerjanya bagus, misalkan dari volunteer atau enggak dari pihak-pihak yang yang sering beririsan dengan PSSI seperti ketika pertandingan atau ketika event dan akhirnya bisa ada kesempatan lebih dekat gitu sama pekerjaan di sepak bola. Nah, kalau misalkan ada jalan lain nggak sih Bang untuk cara untuk kita terlibat di sepak bola khususnya nih PSSI gitu misalkan, apakah ada rekrutmen atau bagaimana secara online atau apa gitu? Oke, kalau mau terlibat di PSSI ya menurut gue sekarang kesempatan yang paling besar kalau memang kedepannya ingin terlibat di PSSI, ini kan kita mau ada World Cup nih, ya kan? Betul. Ya enggak, Piala Dunia usia 20 tahun 2021, yang mana itu udah kurang dari 1 tahun lagi akan dilaksanakan. Nah di sini sebenarnya akan sangat terbuka lebar kesempatan bagi teman-teman yang ingin terlibat di dalam kegiatan ini, di mana nanti itu kita akan open rekrutmen untuk volunteernya. Nah ini kita terbuka bagi siapapun teman-teman di luar sana yang ingin terlibat dalam kegiatan ini. Jadi nanti bisa daftar di situ. Nah ini ada jalur yang ini. Nah dari situ nanti teman-teman bisa explore diri teman-teman masing-masing, tunjukin kemampuan teman-teman dan lakukan yang terbaik ketika bekerja. Insya Allah akan ada jalannya. Seperti itu. Kalau jalan untuk profesional sendiri itu Bang masuk lewat online gitu ada nggak sih? Lewat LinkedIn atau apa? Iya, jelas itu memang akan ada, tapi itu pasti akan kembali lagi pada kebutuhan dari organisasi. Tapi yang jelas kita akan infokan kalau misalnya memang ada kebutuhan di bagian-bagian tertentu, itu akan kita sampaikan nanti di sosial media, bisa tadi yang disampaikan melalui LinkedIn ataupun melalui open recruitment ataupun lowongan-lowongan online lainnya yang bisa kita gunakan, Jobstreet dan sebagainya, ya itu bisa kita sampaikan melalui itu juga nanti.
Ya mungkin buat Sobat Garuda nih yang biasanya agak-agak denial nih dengan informasi, monggo sering-sering cek Instagram, Twitter, PSSI itu. Iya, follow jangan lupa. Terus yang biasanya komen aneh-aneh, tahan dulu nih. Oh iya Bang, sebetulnya ketika proses rekrutmen tuh ada trace soal sosial media nggak sih? Soal yang bersangkutan gitu, apakah dia pernah mohon maaf nih misalkan menjelek-jelekan tempat tersebut kah, atau nggak berkomen aneh-aneh, atau nggak memposting yang aneh-aneh kayak gitu. Itu dari HR sendiri gimana Bang? Ya sebenarnya jelas kalau rekrutmen di masa sekarang itu sangat penting ketika kita mencoba memahami calon dari kandidat dari karyawan yang akan kita rekrut. Kita mencoba memahami dia. Yang paling bisa sekarang kita lakukan melihat ke sosial medianya dia. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap penilaian dari tim HR sendiri, apakah orang ini bisa kita panggil, kita rekrut, kita jadikan karyawan kita atau tidak gitu. Itu akan sangat berpengaruh tentunya sosial media. Jadi buat teman-teman yang kalau memang pengen berkarir di sepak bola, ya hati-hati ketika berkomentar atau memposting sesuatu di sosial media, karena itu akan sangat berpengaruh. Sebenarnya bukan hanya di dunia sepak bola, dimanapun, di perusahaan juga, di sektor industri manapun itu pasti diperhatikan. Jadi kalau memang benar-benar ingin berkarir yang benar, hati-hati dengan menggunakan sosial media kalian. Jangan memposting hal-hal yang negatif atau mengkritik terlalu berlebihan yang seperti itu, atau apalagi ya mungkin posting-posting yang tidak pastinya perlu diposting, yang tidak layak untuk konsumsi umum yang seperti itu apalagi. Jadi lebih berhati-hati menggunakan sosial medianya. Karena mungkin sosial media itu udah jadi kayak wajah kedua seseorang nggak sih maksudnya? Iya, betul. Dilihat kepribadiannya bisa dilihat dari sana juga kan? Betul. Nah Mas Dos, ngomongin soal interview nih, anggaplah orang-orang ini udah masuk ke tahap interview. Iya, Oke. Kira-kira stepnya udah sampai interview nih, udah ketemu Mas Dosta lah sebagai HR. Kira-kira pertanyaan apa aja sih yang biasanya bakal ditanyain ke mereka? Sekaligus ini bocoran mungkin buat teman-teman nih. Iya, bocoran buat interview ya. Ini sebenarnya udah sebelum-sebelumnya juga udah sering banyak yang nanya juga sih. Jadi terkait interview, kalau gua sih, kalau pengalaman gua menginterview orang, jadi biasanya gua lebih fokusnya adalah mencoba memahami siapa orang yang gue interview. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan meliputi seperti bagaimana pengalaman dia dalam menghadapi masalah, apa yang dilakukan ketika dia bekerja, seperti apa, bagaimana cara dia mengatur waktunya, gitu. Jadi itu akan membantu gue dalam bisa memahami cara berpikir orang yang gue hadapi ini seperti apa, dan cocok nggak dia dengan pekerjaan yang akan dia tempati nantinya ketika kita terima. Seperti itu. Jadi membantu untuk memahami. Dan kalau gue pribadi, gue selalu mengutamakan karakter daripada pengalaman. Karena seseorang yang pintar, seseorang yang punya pengalaman tinggi dalam bekerja, tapi karakternya tidak baik, itu biasanya dalam bekerja juga tidak akan baik, dan justru akan mempengaruhi yang lainnya juga ke arah yang tidak baik juga. Jadi itu penting bagi saya untuk melihat siapa orang yang saya hadapi dan memahaminya. Pertanyaan khusus soal bolanya ada nggak sih Bang? Oh misalkan tentu lu ya. Suka bola lu suka klub apa gitu? Ya kalau itu biasanya memang tetap akan ditanyakan, tapi bagi gue pribadi sih itu lebih ke arah untuk lebih relax, jadi dalam interview nggak terlalu tegang, karena orang yang kaku atau tegang dalam interview cenderung kadang nggak bisa jadi dirinya sendiri, nggak apa adanya, terlalu berusaha melihat dia perfect itu seperti itu. Nah jadi kayak gitu. Nah perlu menanya hal-hal seperti itu juga untuk bisa memahami interestnya di sepak bola juga, karena itu seperti tadi udah kita bahas, passion di sepak bola ini sangat penting juga untuk seorang yang mau bekerja di sepak bola. Iya, misalkan lu kan fans Milan nih, terus yang datang wawancara fans Inter gitu. Iya, jadi kalau memang dalam kondisi kayak gitu ya mungkin teman-teman juga udah kebayang lah hasil dari interviewnya seperti apa. Jadi hati-hati. Jadi mungkin teman-teman sebelum interview mungkin teman-teman cari tahu dulu kira-kira yang bakal nanyain siapa atau nih. Mungkin bisa sebut klub-klub mediocre aja. Main aman ya. Main aman. Oh ya Bang Dosta, mungkin ini pertanyaan serius yang terakhir kali ya. Betul sekali. Jadi ini Bang, di sepak bola tuh
jenjang karirnya itu seperti apa sih? Apakah bisa nih orang itu yang tadinya jadi staff terus beberapa tahun kemudian promote menjadi yang lebih tinggi lagi dan kemudian yang tinggi lagi berkat ya pasti berkat prestasinya dan lain-lain kayak gitu. Itu gimana Bang di sepak bola itu sendiri? Ada peluang di situ atau enggak gitu ya? Ada peluang nggak? Oke, jadi sebenarnya iya kalau disebutnya kan karir pet ya, apakah memang ada karir petnya di sepak bola? Itu pasti ada, karena yang namanya kan kita bekerja bukan tanpa struktur, tapi ada struktur organisasi yang jelas juga yang menjadi dasar kita dalam bekerja. Ada levelnya, ada tingkatan-tingkatannya seperti tadi udah disampaikan oleh Gary, mulai dari staff dan mungkin yang paling tinggi yang saat ini ada di PSSI sendiri itu posisinya sekjen gitu ya kalau untuk yang di bawah sekjennya. Nah jadi peluang ke situ memang ada, jalurnya pasti ada. Jadi karena seperti yang tadi juga udah saya sampaikan, di sini di sepak bola ini uniknya adalah kita dapat kesempatan untuk eksplor hal yang lain selain yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi kalau yang gua rasakan memang ya gua pribadi misalnya sudah ada pengalaman sebagai general koordinator nih. Jadi saya juga udah cukup paham gitu kan hal-hal terkait penyelenggaraan pertandingan, udah cukup memahami hal-hal terkait bagaimana sih kompetisi itu berjalan atau turnamen itu berjalan. Itu kan dari pengalaman dalam ikut sebagai panitia ataupun sebagai bagian dari penyelenggara pertandingan. Nah, dengan pengalaman yang dimiliki itu ya memungkinkan saja sebenarnya kalau misalnya gue pengen loncat ke bagian lain. Contohnya misalnya ada departemen kompetisi misalnya. Sangat memungkinkan karena di kompetisi sendiri juga orang-orang yang ada di situ juga diberi kesempatan untuk menambah wawasannya, meningkatkan kemampuannya. Jadi basicnya gue udah punya. Jadi mungkin aja kalau mau pindah. Baik dari bagian lain juga gue yakin seperti itu. Karena pada dasarnya kan sepak bola itu intinya ada di sepak bola. Kalau kita cukup bisa memahami sepak bolanya, ya kesempatan kita untuk mengeksplor bagian-bagian lain yang ada di sepak bola itu sangat besar sebenarnya. Oke, sangat menarik sekali untuk bekerja di sepak bola. Sangat menarik, Ci. Nah. Jadi mungkin teman-teman sobat Garuda misalkan kalau misalkan pengen kerja di sepak bola wajib banget nih dengerin episode ini, Ji. Betul. Episode pamungkas di season 1. Betul. Dan jangan lupa juga ikutin media sosialnya PSSI karena peluang-peluang kalian siapa tahu terbukanya dari situ. Betul. Hati-hati juga dengan ucapannya. Ya dengan jarinya, tapi jangan sampai bukan nakut-nakutin ya, maksudnya kan ya memang kalau misalnya teman-teman di medsosnya bukan hanya jelek-jelekin sih, tapi sering misalnya update sesuatu yang emang yang kayak Mas Dosta bilang tadi nggak layak untuk dikonsumsi publik misalnya akunnya malah dijadiin akun altar tuh. Malah kan nggak mungkin kan untuk gitu teman-teman. Oke Mas Gar, rasanya kita udah ngobrol banyak juga di segmen kedua. Dan kita masih punya segmen ketiga tuh. Terakhir sih. Tanya-tanya kecil. Iya. Siapa tahu di situ nanti ada info juga tentang Piala Dunia lagi. Nah, oke. Sobat Garuda, sampai jumpa di segmen ketiga. You are listening Garuda Talks. Sobat Garuda, di segmen ketiga dengan orang-orang yang masih sama, semoga nggak bosan ya, masih ada saya Mozaik. Ji, lu suaranya kayak bosan gitu, Ji. Saya semangat nih. Ini kan episode terakhir di season 1. Saya tuh nggak semangatnya gara-gara itu, karena season 1-nya udah nyampe episode 10 aja, nggak kerasa kan. Duh. Emang ada rencana apa sih di episode di season selanjutnya? Kasih teaser biar Sobat Garuda nungguin. Karena kan tadi siapa tahu teasernya udah disebutin sama Mas Dosta soal Piala Dunia, soal kesempatan menjadi volunteer, kesempatan berkarir. Pokoknya intinya kita tuh nggak bakal ngeluarin sesuatu yang sia-sia lah Mas Gar. Pasti bermanfaat untuk kita sendiri atau orang lain. Betul. Ya kok betul sekali. Oke Mas Gar, di segmen ketiga ini biasanya kita ngapain nih? Biasanya kita tanya-tanya dengan cepatan tinggi. Ya sih. Dan yang kita wawancara juga harus jawab dengan cepat, lalu jawab alasannya gitu. Oke, karena Mas Gar yang lebih tua, silahkan Mas Gar yang bro, jangan bawa ubur bro. Oke Bang Desta, kita punya pertanyaan yang sebetulnya
sangat relate dengan dengan fieldnya Bang Dosta di HR, psikologi dan sepak bola kayak gitu Bang. Yang pertama, sudah siapkah? Yang pertama itu introvert apa extrovert Bang? Extrovert. Kenapa? Nah, jadi sebenarnya kalau di sepak bola sendiri lebih bagus kalau kita bisa membentuk diri kita lebih terbuka. Jadi memudahkan kita juga nanti dalam membangun relasi dengan teman-teman yang lain yang ada di sepak bola juga. Jadi kita bisa kerjasamanya juga bisa lebih enak. Nah, jadi memudahkan kita dalam bekerja juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya gue sendiri ngerasa gue introvert sih. Iya. Memang ada yang salah Bang dengan introvert? Enggak, jadi kadarnya. Jadi kan memang sebenarnya itu yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Jadi ketika seseorang introvert, nggak semua orang introvert sama. Ada yang memang benar-benar tertutup sekali, ada yang hanya sedikit tertutup, ada yang setengah tertutup, ya itu kan beda-beda. Jadi itu sih. Oke, menarik. Lanjut Mas Gar. Yang kedua nih Bang, milih di kantor apa milih di lapangan? Lapangan, karena memang dari dulu sih sebenarnya udah ngerasain sejak sering menemukan kejenuhan ketika bekerja kantoran di belakang meja seperti itu. Jadi memang lebih menyenangi pekerjaan lapangan, dan itu satu hal yang memang gue dapetin juga ketika bekerja di PSSI ini. Jadi memang gue lebih menyenangi di lapangan sih. Oke, gila. Jawabannya dalam banget Ji. Betul sekali. Yang ketiga Bang, ini soal soal rekrutmen mungkin ya. Ini Bang, lu kalau ngelihat orang atau mau hendak merekrut orang gitu ya, di organisasi ini, memang mending milih berdasarkan referensi atau potensi? Potensi. Oke. Karena kalau referensi kadang bisa bagus, kadang bisa enggak. Jadi memang kalau referensi kan kadang kita nggak tahu ya kemampuan si orang itu seperti apa. Yang namanya udah referensi, kita menerima orang yang kita belum tahu kemampuannya. Kalau potensi kan otomatis kita sudah melihat dia punya kemampuan apa. Kita bisa cari atau lihat kesesuaian dia di mana. Jadi lebih tepat juga nanti dalam penempatannya. Nah, kadang-kadang kan kalau referensi ini dia harus masuk tapi belum tahu di mananya, yang kayak gitu. Jadi gue sih lebih milih potensi sih. Oke. Pertanyaan keempat nih, lumayan juga banyak sih. Ini Bang, lu pribadi mendingan ngerti satu hal tapi dalam, apa ngerti banyak tapi nggak mendalam atau permukaannya aja yang? Kalau gue pribadi sekarang lebih mengerti banyak hal walaupun nggak mendalam sih. Karena bagi gue penting punya wawasan yang luas, membantu gue memahami banyak hal, dan bisa melihat lebih luas aja sih mengenai, terutama ini gue rasain dalam menghadapi masalah sih sebenarnya. Jadi penting bagi gue untuk bisa tahu banyak hal yang terkait masalah itu untuk bisa lebih memberikan penilaian objektif terhadap masalah yang gue hadapi. Jadi gue juga bisa menyelesaikannya dengan lebih objektif juga, bukan yang subjektif gue pribadi gitu. Jadi lebih banyak perspektif ya yang lu dapetin gitu di situ. Yes, betul. Oke. Ini terakhir sih, ini tuh sebetulnya bukan ini sih, bukan rapid question kayak tadi A atau B gitu, tapi sebagai wrap up dari podcast ini, gue pengen nanya ini Bang. Gimana nih seorang, misalkan kita nih profesional atau misalkan teman-teman mahasiswa misalkan nih yang mungkin dengerin juga pengen ngebangun personal brandingnya gitu Bang, sehingga ketika orang-orang yang jadi recruiter tuh ngelihat oh ini tuh anak punya potensi, dia punya personal branding yang bagus gitu, dan mungkin match untuk fieldnya untuk industrinya kita gitu. Kalau dari lu gimana Bang? Terakhir nih. Ya, jadi sebenarnya gue juga dapat insight dari teman gue sih, nggak beberapa lama yang lalu gitu kan. Ini terkait suatu konsep yang menurut gue sih sangat bagus. Itu mungkin teman-teman bisa search nanti, itu konsepnya namanya Ikigai konsep. Nah itu
sangat membantu kita untuk bisa memahami dunia kita gitu. Jadi siapa kita dan apa yang kita inginkan dan kemana arah kita itu sangat membantu sekali konsep Ikigai ini, di mana itu nanti bisa mengarahkan kita atau teman-teman yang mendengarkan itu ke bidang apa sih sebenarnya teman-teman lebih cocok atau lebih bisa menghasilkan sesuatu atau lebih bisa berkembang, lebih bisa menyalurkan minat ataupun bakat yang dimiliki masing-masing gitu. Jadi ini sangat membantu sekali sih Ikigai konsep ini. Ikigai konsep. Betul. Kayaknya gue pernah denger Bang. Iya. Ikigai itu kalau nggak salah yang what you love, what you good at, what you paid for, sama what people need. Iya, betul. Jadi memang terbagi dalam 4 komponen itu. Nah, itulah yang nanti akan membantu. Jadi misalnya nih kalau gue pribadi, gue coba telaah diri gue sendiri nih ya. Jadi kalau apa yang saya dibayar untuk kerjakan, yaitu tentunya pekerjaan saya di HR, ya kan. Apa yang saya bagus lakukan, kalau saya coba pahami diri saya sendiri, itu mendengarkan. Karena nggak tahu nih, bawaan dari sejak kuliah psikologi, bawaannya kalau orang curhat tuh dengerin gitu kan. Oh, jadi tempat curhat Ji. Iya, awalnya kan dari situ. Lanjutnya ke yang lain-lain. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gue ngerasa gue bagus dalam mendengarkan orang gitu kan. Nah, terus apa yang saya senangi yaitu jelas sepak bola. Saya menyenangi sepak bola, mencintai sepak bola gitu dari kecil. Terus apa yang diharapkan dunia dari saya, nah itu yang sebenarnya salah satu hal yang mungkin akan teman-teman nanti juga merasa rumit untuk memahami apa sebenarnya yang jadi tuntutan dari dunia untuk diri kita. Nah mungkin di sini sih gue waktu itu mencoba memahaminya tuh kayak apa yang dituntut ke gue tuh, misalnya nih kalau dari keluarga pasti nggak jauh-jauh kapan nikah ya kan, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kapan punya anak. Udah kalau dari teman-teman nanyanya udah punya rumah belum, gitu, gimana kerjaan, karirnya bagus nggak, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi itulah mungkin yang dituntutkan oleh orang-orang atau dunia dari gua. Nah jadi dari situ nanti kita lihat yang beririsan di mana aja. Nah di situ nanti bisa membantu teman-teman semua melihat di mana nih kalau kita kaitkan dan konteksnya pekerjaan, di mana pekerjaan yang cocok buat teman-teman, tapi bisa memenuhi semua tuntutan itu. Menarik banget Ikigai Ji. Saya tadi ingatnya Ikigai Arundayo. Aduh, ini Bang. Oke. JKT48. Pernah dengar di mana? Oke Mas Gary, dari tadi saya udah nyatet tuh catatan udah penuh juga. Iya. Wise banget obrolan kita pada episode terakhir Garuda Talks ini di season pertama. Kan nanti akan ada season kedua. Mas Dosta, kalau misalnya banyak nih sobat Garuda yang pengen nyari Mas Dosta atau nemuin Mas Dosta di media sosial, Mas Dosta bisa ditemuin di mana? Di LinkedIn atau apa? Atau Twitter? Cari kerjaan gitu gimana? Nyarinya karena utang atau apa? Iya, kalau di LinkedIn ya ada nama gue Dosta Spir Papahan. Kalau di Twitter itu sama. Jadi gue rasa sih semua namanya sama, Dosta Spir Papahan semua, termasuk di Instagram juga. Jadi itu sih. Mungkin teman-teman ada yang selepas ini mau tanya-tanya apa gitu. DM gitu kan. Bener. Apalagi langsung. Silahkan langsung ke orangnya kayak gitu. Karena kita di sini juga cukup tercerahkan, betul begitu Mas Gan? Iya, sangat tercerahkan. Tapi ya tergantung availability dari Bang Dosta sendiri sih, karena sibuk banget Ji. Iya. Gila. Kita juga atur waktunya susah nih kebetulan untuk episode terakhir ini. Oke Mas Gar, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Makasih banget untuk Mas Dosta yang udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Sobat Garuda juga makasih banyak udah setia untuk ngedengerin Garuda Talks sampai episode ke-10 yang artinya episode terakhir di season pertama. Mungkin kita akan berjumpa lagi di beberapa waktu ke depan di season kedua Garuda Talks. Jangan lupa kalau misalnya pengen request ngedatengin siapa atau pembicaranya siapa, bisa langsung aja di mention kita di Twitter di @pssi atau di Instagram di @officialpssi atau di LinkedIn kita juga di PSSI kayak gitu. Itu aja Sobat Garuda, sekali lagi makasih banyak. Dah. Thank you, bye-bye. Gary sign out. You have been listening Garuda Talks.